Terjebak Cinta Prestir episode 58. Setelah perbincangan mereka di kantin, Sisil pun memikirkannya dan menjadikan tangannya sebagai penopang untuk wajahnya. Waktu begitu cepat berlalu, kini sudah menunjukkan jam pulang kerja. Karyawan yang berada di lantai dasar sudah meninggalkan tempatnya masing-masing setelah pekerjaan mereka selesai. Tapi tidak dengan Sisil. Ia masuk ke dalam ruang kerja Rio dan menunggunya di sofa. "Belum kelar, Mas?" tanya Sisil. "Sebentar lagi," jawab Rio tidak melepaskan pandangan dari laptop. Setelah 30 menit Sisil menunggu Rio pun selesai dengan pekerjaannya dan mereka pun pulang ke rumahnya dengan kendaraannya masing-masing. Setibanya di rumah, Sisil langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai, Rio pun membersihkan dirinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7, waktunya makan malam. Sisil dan Rio pun makan dengan tenang. Setelah selesai, Rio pergi lebih dulu sementara Sisil membantu Mbak Eni merapikan meja makan. Setelah selesai, Sisil pun beranjak ke kamarnya namun tidak menemukan Rio. Sisil berjalan menuju ruang ganti pakaian. Ia mengganti bajunya dengan piyama dan merebahkan dirinya. Rio pun masuk ke dalam kamar. Ia melihat Sisil yang memejamkan matanya. Rio berjalan menuju tempat tidur dan berbaring di samping Sisil. Sisil yang menyadari keberadaan Rio segera membuka matanya dan menatap Rio yang berada di sampingnya. "Kamu belum tidur?" tanya Rio. "Belum," jawab Sisil menggelengkan kepalanya. "Kenapa?" tanyanya lagi. "Aku nungguin kamu," jawab Sisil tersenyum. Rio yang melihat itu ikut tersenyum dan mendekatkan tubuhnya dengan tubuh Sisil. Hingga mereka melewatkan malam yang sangat panjang dan penuh dengan kerja keras. Terjebak Cinta Prestir episode 59. Rio yang melihat Sisil sudah terlelap di sampingnya dengan tubuh yang masih polos, sampai pakaian menyelimuti tubuh Sisil hingga ke atas dada. "Terima kasih sayang, karena kamu benar-benar tidak membuatku kecewa," gumam Rio dan mengecup kening Sisil. Rio pun ikut terlelap sambil memeluk tubuh Sisil. Kegiatan itu benar-benar membuatnya lelah. Pagi hari pun tiba. Sisil menggeliat dan mengerjapkan matanya berkali-kali untuk menerima cahaya yang masuk ke matanya. Badanku rasanya remuk. Dia benar-benar seperti beruang kutub yang sedang memangsaku," batin Sisil. Sisil pun menoleh ke sampingnya dan mendapati Rio yang masih terlelap. Ia memandang wajah tampan milik Rio. Ternyata dia sangat tampan. "Kutarik kata-kata yang mengatainya beruang kutub," gumam Sisil sambil tersenyum. "Terima kasih sudah mengerti aku dan mengajari aku menjadi istri yang sesungguhnya." Setelah selesai mandi, Sisil keluar dengan langkah kaki yang pelan dan melihat Rio yang sedang duduk di samping tempat tidur sambil tersenyum. "Kamu udah bangun, Mas?" tanya Sisil sambil berjalan. Jawab Rio lalu menarik Sisil ke dalam pelukannya. Mas, kamu kenapa?" tanya Sisil heran. "Terima kasih atas semua yang kamu berikan kepadaku," ucapnya di telinga Sisil. Ucapan Rio benar-benar membuat Sisil malu hingga pipinya merah merona seperti buah stroberi. Rio yang melihat Sisil pun merasa gemas. "Ya sudah, pakai bajumu sana. Aku mau mandi dulu," ucapnya. Sisil pun berjalan menuju ruang ganti. Ia melihat tempat tidurnya yang tanpa spray. "Lah, kenapa dia melepaskan spraynya?" gumam Sisil heran. Ya, karena sebelum Sisil keluar dari kamar mandi, Rio melepaskan spraynya karena kotor. Ia akan menyuruh pelayannya mengganti spray di kamarnya. Rio pun keluar dari kamar mandi dan memakai pakaian yang sudah disiapkan oleh Sisil. Setelah keduanya selesai, mereka pun berjalan menuju meja makan untuk melakukan sarapan. Namun langkah Rio terhenti saat melihat cara jalan Sisil yang pelan. "Kamu kenapa? Apa masih sakit?" tanya Rio khawatir. Sedikit," jawab Sisil. "Kalau gitu kamu gak usah kerja aja, istirahatlah di rumah," ucap Rio. "Gak Mas, kalau di rumah nanti aku bete kan gak ngapa-ngapain," balas Sisil. "Tapi kamu itu masih sakit," ucap Rio. "Gak Mas, aku gak apa-apa."
Balas Sisil meyakinkan. Udah yuk makan, aku lapar, tambahnya yang diangguki oleh Rio. Mereka pun melakukan sarapannya. Selesai sarapan, mereka beranjak untuk pergi ke kantor. Saat sampai di halaman rumah, Rio menarik tangan Sisil. Kenapa mas? Tanya Sisil heran, karena Rio tiba-tiba menahannya. Kamu satu mobil sama aku aja ya, Ai? Jawab Rio. Sisil yang mendengar jawaban Rio pun tersenyum. Baru kali ini Rio mengeluarkan kata-kata itu. Memangnya kenapa? Tanya Sisil. Kamu masih sakit sayang, aku takut kamu kenapa-napa. Balas Rio. Baiklah, imbus Sisil. Karena ia tidak ingin berdebat dan merusak suasana hati suaminya. Jadi Sisil menuruti permintaan Rio. Terjebak Cinta Prestir episode 60. Mereka pun tiba di kantor bersamaan. Sungguh hari ini Rio tidak ingin lagi menyembunyikan pernikahannya. Namun apalah daya, jika Sisil selalu memintanya untuk bersikap biasa saja. Sisil dan Rio masuk ke dalam lift, menuju ruang kerjanya. Beberapa jam mereka disibukkan oleh pekerjaan yang menumpuk. Waktu istirahat pun tiba. Rio keluar dari ruangan dan menghampiri Sisil. Sebenarnya di sini, yang bosnya itu siapa sih? Kenapa Rio yang menghampiri Sisil ya kan? Cinta memang membuat rasa gengsi Rio menurun. Hai tuan, ucap Sisil dengan senyum jahilnya. Aku bukan tuanmu gadis manis, goda Rio menjawab Sisil. Ya baiklah, ada apa? Sambil menatap Rio. Makan siang bersamaku, ajak Rio, namun Sisil menolak dengan lembut. Tidak, aku akan makan di kantin saja, jawabnya tersenyum. Kenapa? Apa kau tidak ingin menemani suamimu makan? Tanyanya. Tidak, bukan begitu. Saat ini aku sedang menjadi karyawanmu bukan? Jelas Sisil pelan agar tidak membuat Rio marah. Baiklah, aku akan ke restoran XX, ujar Rio yang diangguki oleh Sisil. Sisil yang sudah berada di kantin bersama kedua sahabatnya pun seperti biasa. Mereka akan bercanda dan mengobrol. Tiba-tiba Ella datang, menghampiri Sisil, menarik bahu Sisil sehingga membuat gadis itu menengok. Apa-apaan sih Lola? Ucap Sisil terkejut karena tingkah Ella. Lo apain Pak Rio, ha? Sampai dia mau nempel-nempel sama cewek rese kayak lo, dengusnya. Gue gak nempel-nempel lagian, itu biasa aja kali, ucap Sisil. Biasa aja lo bilang, lo datang bareng sama dia, lo bilang biasa aja, teriak Ella. Sisil pun mulai geram dengan tingkah Ella yang selalu mengejar Rio. Emang lo siapanya Pak Rio sih? Sampai negur-negur gua. Lo pacarnya? Bukan kan? Jadi gak usah sok kalau Rio itu milik lo, ucap Sisil. Sementara, Mela sibuk merekam kejadian itu. Ya, dia tidak ingin kejadian di restoran XX terulang saat Rio salah paham kepada Sisil. Bisa dibilang, tingkah Mela ini lucu. Saat Nita menenangkan Sisil, ia malah sibuk dengan ponselnya. Ella yang mendengar ucapan Sisil tidak bisa lagi menahan emosinya. Plak! Tamparan keras dari tangan Ella mendarat di pipi Sisil. Tentu saja perdebatan mereka menjadi pusat perhatian. Semoga orang memperhatikan mereka. Jaga ucapan lo ya, cewek brengsek. Gue calon istri Rio, dan sebentar lagi gue akan jadi Nona Arta Dinata. Jelas Ella dengan percaya diri. Cih, percaya diri banget lo. Emang lo pikir Pak Rio mau sama lo? Jelas Nita. Sisil masih terdiam, memegangi pipinya yang kemerahan akibat tamparan dari Ella. Sungguh saat ini ia mengharapkan Rio datang. Sesungguhnya, pernikahan Sisil dan Rio sudah berjalan 4 bulan. Sisil sudah tidak ingin menyembunyikan ini lagi. Namun rasa takutnya yang membuat ia meminta Rio untuk menyembunyikannya. Lo lihat aja nanti, saat gue nikah sama Pak Rio. Teman lo yang munafik ini gak akan bisa dekat-dekat lagi sama Pak Rio. Jelas Ella sambil pergi meninggalkan Sisil dan dua sahabatnya. Kok pikir emang cewek yang barusan lo tampar itu siapa, ha? Jadi orang jangan kepedean. Nanti jatuh aja lo nanti gila, kagak ketulungan. Teriak Mela yang melihat Ella pergi. Sisil lo gak apa-apa? Tanya Ella, namun Sisil tetap diam. Ia berusaha tenang. Ia pun tidak ingin berpikir jelek tentang suaminya.
Karena selama mereka menjalani pernikahan selama 4 bulan ini, membuat Sisil yakin bahwa Rio benar mencintainya, meskipun belum mengungkapkannya. Enggak kok, enggak apa-apa, jawab Sisil tersenyum. Tapi pipi lo, ucap Mela. Ini bisa dikompres nanti kan? Balasnya santai. Lo sabar banget sih ah. Kalau gue jadi lo, udah gue bilang kalau Pak Rio itu udah nikah sama lo. Jelas Nita dan diangguki oleh Mela.